Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi yatimmus salihun bihajjihi yahtadil muhtadun walhamdulillah wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah, karena Allah lah zat yang maha dipuji, yang maha disyukuri. Semuanya berasal dari Allah. Kita pula menjadikannya sebagai media untuk takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, untuk menjadi media kita agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semuanya dari kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang dilayakkan oleh Allah untuk kita mengucapkan salawat dan salam sesuai dengan perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maka ucapan salawat dan salam kita dibalas oleh Allah. Ucapan salawat dan salam kita akan menjadi bukti kita mencintai Nabi. Dan karenanya kita berusaha pula setelah mengucapkan salawat dan salam untuk mengikuti, mengamalkan semua tuntunan Nabi. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat asa yang Allah muliakan, kita akan mentadaburi ayat-ayat rahmat. Maknanya ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang membahas tentang rahmat-rahmat Allah, yang menjelaskan tentang beberapa rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain, kita sangat ingin ayat-ayat rahmat mampu kita renungkan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa prakteknya Nabi adalah manakala membaca surat, membaca Al-Quran, di dalamnya ada ayat yang menerangkan tentang azab, beliau berhenti dan kemudian meminta perlindungan kepada Allah. Dan ketika sampai pada ayat yang menerangkan tentang rahmat, tentang rizki, tentang karunia, tentang surga, tentang keberkahan, beliau pula berhenti dan berdoa memohon rahmat. Disitulah saat beliau ruku, beliau menjadikan ayat Al-Quran sebagai landasan bacaannya. Subhana rabbiyal azim, dari firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian saat sujud beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, dari firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Ada kaitan antara ayat-ayat Allah dengan praktek-prakteknya Nabi. Kita pula ingin ayat-ayat Allah yang kita baca bukan sekedar kita baca dengan lisan kita, tetapi kita renungkan, kita tadaburi, dan kita praktekkan. Salah satu prakteknya adalah merenungkan ayat-ayat rahmat. Caranya dituntun oleh Nabi, wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa fada. Jika beliau membaca ayat, ayatnya bicara tentang rahmat, tentang kebaikan, tentang ridha Allah, tentang surga, tentang ampunan, maka beliau berhenti sejenak, merenungkan, mentadaburi, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Ya Allah, hamba memohon rahmatmu. Yang hamba baca, rahmatmu. Yang hamba renungkan, rahmat. Itulah pentingnya merenungkan ayat-ayat rahmat,
Karena Nabi pun melakukan hal yang demikian, sehingga kita layak untuk mempraktekkan semua yang dijalankan oleh Nabi. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Rahmat itu berasal dari akar kata rohima. Rohima yarhamu rahmatun. Artinya perbuatan mengasihi dan menyayangi. Lawan dari rahmat adalah laknat. Karenanya orang yang tidak mendapatkan rahmat berarti sebaliknya. Tidak mendapatkan karunia, tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa rahmat itu amat sangat penting? Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat rahmat, baik dengan Ar-Rahman yang artinya rahmat yang luas, rahmat yang mencakup, rahmat yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Atau Allah bersifat Ar-Rahim di mana rahmatnya rahmat yang khusus untuk orang beriman di dalam surga Allah. Semua kita ingin rahman Allah di dunia adalah media kita untuk mendapat rahim Allah di akhirat. Itulah makna yang global dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa kita layak mentadaburi rahmat? Karena kalamullah seluruhnya, Al-Quran itu Allah sifati dengan rahmah. Wa hudau wa rahmatul lil mu'min. Sungguh Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah mensifati Al-Quran dengan rahmat, maka kita layak untuk merenungkan ayat-ayat rahmat. Dalam tanda kutip, semua yang kita baca, yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran sebenarnya menjadi rahmat. Bahkan kalau kita baca surat Yunus 57, ada pelajaran yang sangat banyak dari Al-Quran. Ada juga penawar atau penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada. Ada petunjuk sekaligus rahmat. Yang ketiga, Nabi Muhammad disebut sebagai Nabi Rahmat. Maka Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Karenanya kita selaku hambanya Allah, selaku yang membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang selalu mengikuti tuntunan Nabi yang rahmat, kita ingin terus-menerus menebar rahmat itu bukan hanya untuk sesama manusia, bahkan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang menegaskan tentang nabinya. Nabi menginginkan dari kita umatnya adalah semuanya dalam rangka menebar rahmat bagi seluruh alam. Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Anbiya 107. Allah telah mengutusnya untuk menjadi rahmat bagi mereka semuanya. Siapa yang menerima rahmat dan mensyukurinya, dia bahagia dunia akhirat. Namun kalau menolak kehadiran Nabi sebagai rahmat, kehadiran petunjuknya setelah Nabi wafat, kehadiran tuntunannya pasca Nabi wafat, atau menentangnya, yakin ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Karena semua tuntunan Nabi, semua sifatnya Nabi, semua perbuatan Nabi, semua sabda Nabi, semua ketentuan Nabi, semua yang dijalankan oleh Nabi adalah rahmat. Bisa dibayangkan. Nabi menuntut bagaimana kita bergaul dengan sesama. Muamalah bainan nas. Muamalah bainal makhluk. Bahkan bagaimana kita bersikap terhadap alam. Bagaimana kita terhadap hewan. Semuanya ada di dalam tuntunan Nabi. Karena Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi atau mengajukan permintaan, sahabat itu tidak tahan dengan berbagai macam perilaku buruk orang-orang musyrik. Maka beliau mengatakan, ya Rasul, doakan sajalah kecelakaan, kebinasaan kepada orang-orang musyrik. Namun baginda menolak dengan jawaban yang bijaksana. Sungguh aku tidak diutus sebagai pelaknat mendoakan keburukan. Sebagai orang yang banyak melaknat.
Tapi aku diutus sebagai rahmat. Inni lam ub'ats la'ana wa innama bu'ithtu rahmatan. Berarti doa itu rahmat. Berarti mengingatkan orang itu rahmat. Berarti menjaga kebaikan siapapun rahmat. Berarti menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah rahmat. Itulah rahmatnya Allah. Itulah rahmatnya Al-Quran. Serta rahmatnya Nabi Muhammad yang memang menjadi rahmat bagi kita semua. Maka tidak ada kata lain. Kita renungkan ayat-ayat rahmat tentang rahmatnya Allah. Kita renungkan isi kandungan Al-Quran yang isinya rahmat. Serta kita renungkan pula betapa agungnya Nabi Muhammad sampai Allah jadikan sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat asa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya rahmat Allah. Berarti dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari semua aktivitas kita, dari yang Allah anugerahkan, kecil, besar, macam-macam, semuanya rahmat. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Apa saja rahmat Allah? Berarti apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak ada yang mampu menahannya. Tapi kalau Allah menahannya, tidak ada yang mampu melepaskannya. Air hujan, rahmat dari Allah. Allah berkehendak, turunlah hujan. Allah tidak berkehendak, tidak akan turun hujan. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak bahwa yang Allah turunkan kepada seluruh makhluknya adalah rahmat. Tetapi Allah berkehendak bahwa rahmatnya bisa dalam bentuk kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang disukai oleh kita. Tapi bisa jadi rahmatnya adalah juga dalam bentuk ujian, dalam bentuk musibahnya. Surat Al-Baqarah 157. Allah mengingatkan orang-orang yang bersabar, yang istirja, mengembalikan kepada Allah ketika mendapatkan musibah, maka Allah anugerahkan 3 balasan. Allah memujinya, salawatun mir rabbihim. Allah memberikan rahmatnya, wa rahmatun, wa ulaika humul muhtadun. Allah pun menjadikannya selalu mendapat petunjuk Allah. Kalau kita korelasikan dari Al-Baqarah 155, 156 sampai 157, maka disitulah letaknya rahmat Allah. Bahkan di dalam ujiannya adalah rahmat. Saat kita sehat, itu rahmat Allah. Tapi saat Allah berkehendak menguji kita dengan sakit, itu rahmat Allah. Setelah kita sakit, saat kita sakit, kita malah jadi dekat dengan Allah. Dan itu rahmat. Malah semakin banyak berdoa, bermunajat, itu rahmat. Kita bersabar dengan ujian, itu rahmat. Kalau rahmat identiknya hanya dengan kesenangan, bagaimana sahabat-sahabat yang banyak ujian? Bagaimana para nabi yang diuji oleh Allah? Berarti mereka pun sedang mendapatkan rahmat Allah, tapi bentuknya adalah ujian. Disitulah kita yakin dengan surat Fatir ayat kedua bahwa semuanya adalah rahmat dari Allah, namun manusia terkadang hanya berpikir rahmat itu sehat, rahmat itu harta, rahmat itu kesenangan, rahmat itu kebahagiaan. Padahal Allah tetapkan rahmatnya ada pada semua kenikmatannya, namun rahmatnya ada pada semua ujian-ujiannya. Disitulah kita wajib meyakini semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Shaffatut Tafasir membedakan antara rahmat Allah yang disifati dengan Ar-Rahman dengan rahmat Allah yang disifati dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang agung namun bisa saja terputus. Semua yang ada di dunia tidak ada yang kekal. Pasti terputus. Orang yang sehat pun terkadang sakit. Berarti sehat itu terkadang terputus.
Orang yang hidup pun pasti mati. Berarti kematian itu memutuskan kehidupan. Orang yang kaya pun berkemungkinan hilang kekayaan. Berarti terputus. Rahmat Allah di dunia terputus. Namun semua makhluk menghajatkan dan membutuhkan. Yang paling agung adalah Ar-Rahim, yaitu zat yang memiliki rahmat yang kekal selamanya dan berkelanjutan. Di dunia ada Ar-Rahim Allah, di akhirat ada Ar-Rahim Allah. Di dunia ada Ar-Rahman yang terputus, di dunia ada Ar-Rahim yang berkesinambungan, dan ada Ar-Rahim yang berkelanjutan kekal di dalam kehidupan surga. Pendapat Imam Al-Khattabi pun mengatakan Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat yang luas, terbentang bagi semua makhluk dalam hal rezeki dan kemaslahatan hidup mereka. Dan ini mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang baik pun dapat, yang jahat pun dapat. Yang beribadah pun dapat, yang tidak beribadah pun dapat. Namun ada Ar-Rahim yang itu dikhususkan bagi orang beriman, bagi orang yang beribadah, bagi orang yang beramal soleh, bagi orang yang baik. Contohnya, semua orang bekerja, dapatlah rahman Allah, siapapun. Namun, ada yang bekerja dapat rahman Allah, sekaligus dapat ar-Rahim Allah, yaitu dia bekerja untuk ibadah, sudah mendapatkan, ia berinfak bersodakoh, dia tidak mau bekerja pada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, ia menjaga semua ketika bekerja, maka rahman Allah diberikan, rahim Allah pun diberikan, dan nanti ia dapatkan ar-rahim Allah yang amat sangat agung. Begitulah kehendak Allah tentang rahmatnya pada sifatnya ar-Rahman, juga pada sifatnya ar-Rahim. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang rahmat, maka rahmat itu adalah ciptaan Allah. Allah mencipta rahmat pada saat menciptakan seluruh yang ada. Saat itulah Allah tetapkan mencipta 100 rahmat. Kemudian 99 Allah tangguhkan, Allah tahan di dalam kehidupan akhirat. Yang satu Allah lepaskan dalam seluruh kehidupan umat manusia dan makhluk seluruhnya. Karena agungnya rahmat Allah. Jika orang yang tidak beriman kepada Allah mengetahui bahwa rahmat Allah itu amat sangat agung, dia tidak akan putus asa mendapatkan surga Allah. Dengan ia berusaha untuk mengimani semuanya, mendekat dengan Allah, menjadikannya sebagai media petunjuknya. Dan kalau orang beriman mengetahui bahwa azab Allah amat sangat besar, dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah diam, karena ia yakin bisa jadi ada hukuman Allah jika ia tidak mengikuti tuntunannya. Disitulah rahmat Allah jika difahami dengan seksama, siapapun mohon rahmat Allah. Bahkan yang tidak beriman pun ingin rahmat Allah. Betapa banyak mereka yang mendapatkan rahmat Allah lantas mendapatkan hidayahnya karena ia yakin rahmat itu datangnya tidak ada kata lain melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah bisa kita rujuk surat Al-An'am 147 dan surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat yang ke-7. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Wahai Muhammad,
jika mereka mendustakan kamu, engkau tidak perlu putus asa. Engkau yakin bahwa yang ada di sisi Allah, rahmatnya lebih luas, juga siksanya tidak dapat dielakkan bagi mereka yang mendustakanmu. Saat Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrik, mereka menghina, mencaci, bahkan melakukan berbagai hal yang buruk kepada Nabi. Mereka mendustakan dan mendurhakan Nabi. Allah tenangkan. Rahmat Allah lebih luas dari hinaan mereka. Rahmat Allah lebih luas dari apa yang mereka perkatakan. Tenanglah Nabi. Demikian juga siksanya atas mereka yang durhaka tidak akan pernah dapat dielakkan. Disitulah Allah ingatkan rahmatnya wasi'ah. Kemudian ada doa malaikat pemikul arsy yang Allah abadikan di surat Ghafir ayat yang ketujuh. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kemudian mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilmu. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Bayangkan malaikat pemikul arsy yang agung memohon agar kita mendapatkan ampunan Allah, yaitu karena luasnya rahmat dan ilmu Allah. Karena Allah maha luas rahmatnya, maka ampunan Allah berikan kepada siapapun yang bertobat. Karena Allah maha luas ilmunya, maka Allah maha mengetahui siapa yang sungguh-sungguh bertobat dan siapa yang tidak sungguh-sungguh. Siapa yang Allah ampuni, siapa yang tidak Allah ampuni, Allah maha tahu. Yang sungguh-sungguh bertobat, taubat dan nasuha, Allah ampuni. Yang tidak sungguh-sungguh, yang sekedar lipstick saja, sekedar untuk menunjukkan bahwa dia orang baik, tapi sesungguhnya tidak. Allah pula yang maha tahu. Hakikat dari rahmat Allah amat sangat luas. Malaikat pemikul arsy pun meyakini bahwa rahmat Allah dan ilmunya amat sangat luas. Maka kita wajib yakin bahwa di sisi Allah lebih mulia, lebih agung daripada yang ada di sisi manusia. Apapun kata orang, selama kita yakin rahmat Allah luas, maka yang diperkatakan orang, yang diperbuat orang, kalaupun buruk untuk kita, tidak seberapa dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tanda rahmat Allah, yang pertama adalah ampunannya. Ampunan itu tanda Allah adalah Maha Pemberi rahmat. Karenanya Allah sampaikan kepada semua hamba-hambanya yang sudah terlanjur berbuat dosa, yang banyak melakukan dosa, bahkan melampaui batas, masih ada kesempatan mereka mendapat rahmat Allah karena Allah Maha mengampuni semua dosa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Apa rahmatnya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Allah pula Maha menerima taubat. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hambanya? Karena sebenarnya Allah menginginkan dan berkehendak semua hamba-hambanya masuk surga. Maka Allah berikan ampunan, Allah berikan taubatnya. Syaratnya tentu jangan berputus asa, terus-menerus bertobat, berusaha menjadi lebih baik, dan tetap dalam kerangka beribadah di sisi Allah. Maka semuanya akan mendapat rahmat Allah. Bentuknya ampunan, bentuknya taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sudah kembali dan bertobat, maka di antara rahmatnya Allah mencintai. Innallah yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang-orang bertobat. Orang bertobat itu berarti orang melakukan kesalahan kemudian memohon ampun. Bayangkan Allah cinta sama orang bertobat. Padahal orang bertobat itu orang yang dulunya melakukan kesalahan. Berarti orang yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan cintanya. Rahmat dan kasih sayang Allah pula
bahwa Allah buka pintu tobatnya tidak hanya siang hari, tidak hanya malam hari. Karena ada manusia yang berdosa di siang hari, ada pula yang berdosa di malam hari. Maka di dalam hadis Imam Muslim, Allah membuka tangannya pada malam hari supaya yang berbuat dosa di siang hari memohon ampun dan mendapatkan taubat Allah. Sedangkan untuk di siang hari, Allah mempersilahkan orang untuk memohon ampun dari dosa yang ia lakukan di malam hari. Semuanya dipersilahkan oleh Allah. Allah Maha tahu bahwa kita berdosa pagi, siang, sore, malam, dini hari. Maka sepanjang waktu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah, Allah buka pintu taubatnya. Rahmat Allah berlaku untuk semua penduduk bumi dan penduduk langit. Bahkan ada isyarat dari hadis Imam Muslim, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi siapa yang di bumi. Siapa di sini berarti ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada alat. Nanti yang di atas, yang di langit akan menyayangi kalian. Kita butuh sayangnya yang di langit. Kita membutuhkan rahmat dari langit. Maka Allah perintahkan melalui hadis ini untuk kita menebar kasih sayang kepada semua penduduk bumi. Kita tidak susah dan amat sangat mudah serta dekat kalau kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan rahmat. Allah tegaskan, Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sungguh sangat dekat dengan orang yang melakukan kebaikan. Orang yang baca Quran, rahmat Allah dekat. Orang yang berbuat baik, rahmat Allah dekat. Orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan, dia dekat dengan rahmat Allah. Syaratnya berarti cuma satu. Minal muhsinin, melakukan kebaikan. Rahmat Allah juga sudah ada sejak Allah menciptanya. Bahkan ditegaskan, rahmatku lebih mengalahkan murkaku. Inna rahmati taghribu ghadabi. Berarti Allah Subhanahu wa taala memang pemilik rahmat, maha merahmati, maha memberikan kasih sayangnya. Salah satunya adalah bahwa sejak awal yang Allah tetapkan adalah rahmatnya. Berarti sebelum Allah cipta langit, bumi, dan kita, Allah tetapkan rahmatnya dulu. Maka langit dapat rahmat, maka bumi dapat rahmat, maka seluruh alam dapat rahmat, maka hewan dapat rahmat, maka manusia dapat rahmat. Semua itu adalah karena Allah pemilik rahmat, sekaligus Allah lah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan tentu kita termasuk yang mampu mencirikan diri kita dengan sifat-sifat, dengan kemuliaan, di mana itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat, sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, rahmat Allah amat sangat luas. Rahmat Allah bentuknya amat sangat beragam. Jenisnya pun tidak kita mampu membilangnya. Semua itu menunjukkan memang semuanya rahmat. Namun ada rahmat Allah yang teragung, yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kepada kita. Rahmat Allah yang paling agung itu adalah setelah semua rahmatnya di dunia. Rahmat rizkinya, rahmat keluarga, rahmat harta,
rahmat kesehatan, rahmat bekerja dengan baik, rahmat pertemanan, rahmat persahabatan, rahmat ukhuwah, rahmat yang sangat banyak. Setelah semua rahmat di dunia, masih ada yang Allah tangguhkan, rahmat di dalam surga yang hanya dalam kehidupan akhirat. Perbandingannya menurut hadis Imam Muslim adalah 99 rahmat Allah di surga. Sedangkan satu rahmat hanya untuk dunia. Satu rahmat saja kita tidak bisa bicara apa. Satu rahmat saja wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung. Satu rahmat saja kita saling berkasih sayang. Kita saling menghormati, menghargai. Kita saling ingin berbuat baik. Itu baru satu rahmat. Bayangkan nanti ada rahmat yang teragung. Karena nilainya, prosentasenya adalah 99. Innalillahi mi'ata rahmah. Sungguh Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Satu rahmat itu Allah turunkan. Untuk siapa? Bangsa jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan dengan satu rahmat itu mereka saling berkasih sayang, saling menyayangi, saling menjaga kebaikan, saling tolong menolong. Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya dengan satu rahmat. Jadi kalau manusia menjalankan satu rahmat itu tidak mungkin terjadi pertikaian, perselisihan, apalagi peperangan. Saat terjadi manusia membunuh manusia yang lain, membunuh makhluk Allah yang lain berarti sedang dicabut rahmatnya oleh Allah. Karena tidak mungkin manusia yang mendapatkan rahmat melakukan perbuatan jahat. Saat manusia menjaga rahmat Allah, maka semuanya baik, semuanya saling menyayangi dan mengasihi. Semuanya saling lapang dada. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dicurahkannya pada hari kiamat. Itulah di dalam surga. Tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Nikmat makan, minum, nikmat berpakaian, nikmat perhiasan, nikmat kendaraan, nikmat berkeluarga, nikmat atau bahagianya berteman, nikmat menjaga sebaik-baiknya kehidupan ini, itu baru satu jika dibandingkan dengan 99 rahmat Allah yang Allah simpan di dalam surga. Karenanya surga adalah rahmat Allah yang teragung. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Di surat Al-Insan 31 Allah sampaikan Allah memasukkan siapa yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Para ulama tafsir memahami rahmat di ayat 31 surat Al-Insan adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata lain merenungkan dan mentadaburi ayat-ayat rahmat adalah mentadaburi semua kenikmatan, semua keagungan, semua kebahagiaan, semua kebaikan, semua keberkahan yang Allah anugerahkan di dunia. Sekaligus yang paling agung adalah kita renungkan ayat-ayat tentang surga, kenikmatannya, keagungannya, keutamaannya, karena itu adalah rahmat Allah yang teragung. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, hamba memohon ridhomu dan surgamu. Karena itu rahmat Allah yang teragung. Demikian juga, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari murka dan nerakamu. Karena itu adalah yang terburuk sepanjang zaman. Disinilah pentingnya kita terus mentadaburi ayat-ayat rahmat agar Allah berkenan senantiasa menurunkan rahmatnya. Namun, manakala yang Allah turunkan ujian, tidak berarti Allah tidak menurunkan rahmat. Tetap saja disitulah rahmatnya. Kita mencari rahmatnya. Kemudian kita berusaha menunjukkan perilaku yang mengundang rahmat Allah. Dan kita berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian catatan ringkas tentang tadabbur ayat-ayat rahmat dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nafa'anillah wa iyyakum. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.